Habis nih, nggak boleh Ya, dia harus ditertibkan. ya buat yang ngerasa. Salam Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya satu kronologis kejadian pembubaran ibadah di Kecamatan Cidehu, Kabupaten Sukabumi. Teman-teman sekalian, yang sedang viral saat ini, yang kemudian ada pembelaan kepada pelaku gitu ya. Dan juga ada yang namanya itu penangguhan daripada hukuman 8 pelaku yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, teman-teman sekalian, ternyata dalang dari semuanya itu ya ada indikasi dari pemerintah ya dan aparat. Di situ ada polsek, kemudian ada juga kepala desa, RT, dan juga beberapa tokoh-tokoh adat. Ada ustadz juga di sana menurut informasi. Sangat mengerikan sekali teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, mari langsung saja kita mendengarkan kebenaran ini. Karena tentu informasi-informasi di luar sana tentu berbeda-beda dan kita tidak tahu kepastian. Sehingga kemudian yang disalahkan adalah yang punya rumah, yang salah adalah orang-orang yang buat ibadah retreat ya, atau kegiatan retreat begitu ya. Nah, saya mengajak kita untuk mendengarkan video mereka yang ada berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan bersama dengan Uya Kuya ya. Jadi kita berharap memang terus di-up kasus ini sehingga pelaku intoleran ini ya, barbar, perilaku orang yang tidak beragama. Agama itu teman-teman sekalian harusnya untuk menertibkan dan menjadikan kita manusia-manusia yang berakhlak, saling mengasihi, bahkan berbuat baik kepada saudara-saudari kita sekalipun berbeda iman ya. Tetapi justru ini orang belajar agama, mengaku sebagai orang yang beragama, mereka pakai peci, pakai agamis, pakai jilbab yang perempuan-perempuannya, tetapi hati mereka tidak ya menampilkan karakter-karakter seorang yang bertuhan atau beragama ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali. Saya harus berkomentar bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah tindakan yang anarkis ya, premanisme dan intoleransi. Jadi pemerintah tidak boleh lengah dalam hal ini. Jadi saya secara pribadi sebagai tokoh agama ya menghimbau ya, minta tolong begitu ya kepada Presiden Prabowo dan Gibran ya, Raka Buming Raka sebagai wakil yang tentu saja sudah berkomitmen dalam hal ini untuk menjamin ya kebebasan umat beragama ya. Kenapa kemudian harus ya diam dan tidak ada tindakan dalam hal ini? Jadi kita berharap itu benar-benar ada ketegasan, ada keadilan sosial yang harus dilakukan ya teman-teman sekalian. Jadi orang yang buat kejahatan, lalu istri mereka itu harus dibantu, ditolong dan segala macam, itu dilakukan oleh pemerintah. Tetapi hak-hak daripada korban, ya kan, jangan juga sampai diabaikan ya. Itu harapan kita teman-teman sekalian. Jadi apa yang menjadi hak mereka para korban ini? Yang pertama, mereka butuh yang namanya konselor. Mereka membutuhkan yang namanya itu ahli psikolog untuk memulihkan keadaan anak-anak yang masih di bawah umur ini, yang telah ya dihancurkan ya, digoncang, ditakuti oleh dipersekusi ya, maksud saya, oleh kaum-kaum intoleran yang katanya beragama dan percaya kepada Tuhan yang benar, tapi ternyata mereka percaya kepada ajaran syaitan. Kenapa ajaran syaitan, teman-teman sekalian? Karena setanlah yang tidak suka dengan ibadah. Setanlah yang tidak suka ketika ada kedamaian. Setanlah yang tidak suka dengan Dengan kerukunan umat beragama ini. Jadi mereka belajar tentang ilmu setan, sehingga itu yang mereka praktekkan kemarin itu, salib dirusakkan dan segala macam simbol-simbol keagamaan. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mendengar tadi
apa yang disampaikan oleh korban ini, ya, dia katakan bahwasanya dia tidak salah. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang beragama yang telah dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia ini, teman-teman sekalian. Apa yang salah? Kecuali tadi dia buat ibadah di jalanan. Seperti ini, teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau seperti ini, ya bisa saja masuk akal kalau mereka kemudian demo, merusak, ya kan, mengusir gitu ya. Tapi kan mereka damai, mereka tenang. Ya kalau ada suara, ya wajar dong orang yang namanya saja menyanyi. Saya di rumah saya ya, ada 2 anak saya, 1 istri. Itu kami ribut tiap hari gitu, kedengaran kepada tetangga loh. Apalagi kalau ibadah yang tentu saja ramai, ada 30 orang lebih. Jadi wajar saja kalau ada suara, ada itu. Jadi kalau bilang terganggu karena ibadah itu, ya ini menjadi pelanggaran, Pak. Kalau gubernur kemarin mengatakan itu hukum pidana itu bukan karena merusak rumah, bukan karena melarang ibadahnya atau mengkritisi ibadahnya, tetapi karena merusak. Jelas-jelas teman sekalian. Dua-dua itu kena merusak dan melarang orang beribadah. Apa hak mereka melarang orang beribadah, teman-teman sekalian? Mereka saja seperti tadi, mereka sholat di jalanan, kita diam-diam saja. Kita tidak mengganggu, kita tidak ngusik mereka, kita tidak kemudian cari masalah dengan mereka. Ya, kita harus hargai, sekalipun kita tidak satu agama dan tidak satu kepercayaan. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, kita harapan kita ya bahwa hal ini harus diusut tuntas, harus diproses dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kepada para pelaku intoleran ini. Sekian teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.